Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan jumpa lagi. Kayaknya baru pertama ya Mas, udah jumpa lagi. Siap teman-teman semua, alhamdulillah malam ini kita nongkrong ya sama Mas Edi dan ya dengan keterbatasan segala-gala nih, jadi mohon maaf kalau banyak yang nggak nyaman nontonnya gitu ya. Tapi insya Allah kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Dan ini bukan berarti kita sok jago atau segala macam, enggak, tapi lebih ke apa Mas? Kita sharing aja, kita ngobrol perkembangan apa yang terjadi sekarang ini seputar bisnis digital bersama Ulum Digital. Ya, kita membuat sebuah ya bisa dibilang agensi ataupun mungkin partner bisnis digital. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi merintis atau apa Mas, mau scale up gitu ya, membangun bisnis lebih besar via digital. Insya Allah. Jadi saya sama Mas Edi mungkin kita sudah berapa lama ya Mas ya? 2012 Mas kita. 2012. Jadi 2012 itu awal kita jumpa dengan dunia online ya. Betul. Dunia online. Jadi saya Mas Edi pertama kali belajar itu adalah belajar optimasi mesin mencari. Bahasa kerennya apa Mas? SEO. Search Engine Optimization. Bahasa kerennya Search Engine Optimization gitu ya. Jadi secara gampangnya bagaimana kita bisa menempatkan bisnis kita ataupun jasa kita ataupun mungkin juga branding personal kita ya, di halaman mesin mencari. Tapi kenapa Google Mas? Ya karena sekarang mesin pencarian paling besar ya Google ya. Kalau zaman dulu Yahoo lah. Ada Yahoo. Kalau sekarang siapa yang punya email di Yahoo? Ya. Itu biasanya orang-orang yang udah tua, berumur. Yang udah berumur tuh, yang masih punya email, dan saya masih pakai email Yahoo untuk Facebook saya. Sama berarti Mas. Sama. Gimana Mas? Perkembangan bisnis dari kita belajar 2012 sampai sekarang berarti hampir 10 tahun ya? 10 tahun. Hampir 10 tahun, 2022 nanti kita mungkin menginjakkan kaki di 1 dekade. Ya, 1 dekade pengalaman, tapi lagi-lagi pengalaman kita ya. Tentunya banyak banget perkembangan, banyak banget perubahan. Ya. Dan pastinya ya harus terus belajar kan? Betul. Mas ini sekarang fokus di mana Mas? Oke, sebentar sebelum kita ngobrol lebih dalam. Siap. Saya pengen nyapa teman-teman dulu. Oh, siap. Atau gimana? Apa mungkin suaranya di sana terlihat bagaimana? Boleh boleh komen di untuk nanti kita sambil lihat di depan kita ada laptop nih. Malum ya, pokoknya semuanya kita konsepnya nongkrong, jadi kalau ada kekurangan tinggal nanti kita perbaiki gitu. Gimana Mas? Jadi belum ada yang komen nih, mungkin bisa lanjut. Oke, kalau kita ngomong perkembangan digital, kalau zaman dulu ya 2012 memang sudah ada Facebook. 2012 sudah ada Facebook ya. Cuman semakin kesini kan Facebook gila-gilaan, luar biasa perkembangannya. Sampai sekarang. Meskipun sekarang mungkin ya tetap besar, tapi sudah mulai lebih digerus oleh namanya Instagram. Perkembangannya kan seperti itu. Zaman dulu adanya Twitter. Wah, gila. Punya berapa akun Twitter Mas? Lupa Mas. Banyak ya? Banyak karena memang zaman dulu kita lebih banyaknya ke sosial media adalah Twitter. Tapi sebelum Twitter kita ngomong MIRC Mas. Wah, MIRC. Ya, ASL please. Ya. Gitu. Yahoo Messenger, tapi kan sekarang sudah tergerus mereka. Yeah. Twitter kita lumayan lama, kita lumayan aktif banget di Twitter. Dan zaman dulu Twitter adalah yang paling besar. Dan itu sebenarnya sangat menarik sih. Iya, jadi awalnya Friendster ya. Ada juga Friendster Mas. Ada. Pernah tahu ya. Jadi tadi MIRC, terus Yahoo Messenger,
Friendster, akhirnya berubah bukan berubah sih, ada Facebook gitu kan. Cuman Facebook terlalu flooding, informasinya tuh terlalu, ini kayak sampah ya, banyak yang nyepam segala macam. Akhirnya dari situ Twitter tuh, jadi kita sempat merasakan tanda kutip kejayaan di Twitter gitu ya. Dan saya masih ingat. Jadi kalau kita mau bikin akun di Twitter tuh ada akun personal gitu kan, ada akun marketing, ada akun lokal bisnis, sama akun branding merek gitu ya. Punya semua ya Mas ya? Siap. Jadi di 2012 kita belajar. Nah, kita juga kalau misalnya ditonton, kita menyampaikan terima kasih ya pada guru kita Pak Ali Akbar. Wah, itu yang mengenalkan kita di dunia online ya. Itu ya di zaman itu beliau sudah memikirkan ke depan akan ada TV ya, website TV, web TV. Jadi di zaman 2012 beliau sudah memikirkan nanti dunia audiovisual video itu akan happening dan terbukti sekarang. Jadi gimana nih Mas Edi melihat perkembangan bukan bisnis ya, tapi perkembangan digitalnya nih nanti yang akan masuk ke bisnis kita gitu. Iya, kalau perkembangan digitalnya memang kita tidak bisa memandang sebelah mata kalau sekarang dengan teknologi yang luar biasa berkembang cepatnya, apalagi setelah ada pandemi kayak gini. Digitalisasi gila-gilaan. Itu yang tadinya kita udahlah kita nggak usah online, sekarang kayaknya wajib ya. Karena kalau pernah dengar sih bahwasanya percepatannya itu sudah lebih 5 tahun lebih cepat sekarang daripada nggak ada pandemi. Siap. Artinya dulu kan kita pernah baca bahwasanya Indonesia dengan Amerika itu punya ketertinggalan digital ya sekitar 10 tahun gitu kan. Nah, sekarang semenjak ada pandemi, mau nggak mau kita mempercepat. Betul. Mempercepat itu ya. Adaptasi lah ya bahasanya. Jadi masih ingat Mas, masih ingat istilah go online atau bang? Go bang. Go online or bangkrut. Dan itu ternyata luar biasa ya. Artinya ketika dulu saya sebelum belajar digital itu anak pabrik lah. Ya kan, era-era industri gitu. Jadi yang punya pabrik itu, itu luar biasa. Sekarang ternyata bisnis informasi. Yang punya banyak informasi, yang menguasai informasi, nah itu. Betul. Ya sekarang kayak Gojek lah ya, Gojek, Grab. Mereka secara produk apa Mas kira-kira tuh Mas? Produknya jasa. Dan mohon maaf, mitra-mitra bukan karyawannya dia kan ya, tapi mereka loyal sama Grab sama Gojek karena apa ya? Dia menguasai informasi itu. Dia membuat sebuah kanal, membuat sebuah aplikasi di mana yang selama ini menjadi masalah, ya kan? Makanya saya ingat banget tuh apa istilahnya? Ada masalah, ada solusi. Gitu. Ada solusi gitu. Pokoknya kalau ada masalah harus ada solusinya. Dan Grab atau Gojek itu kan dia melihat sebuah masalah di mana orang kalau mau nyari Gojek, mau nyari ojek itu susah. Itu pertama. Kedua, mahal. Bukan mahal, tarifnya abu-abu. Nggak jelas. Misalnya nih saya tinggal di Jati Asih, dari Komsen ke rumah. Kalau dulu ya sesuka-sukanya driver ya. Sekarang udah jelas. Pokoknya jarak sekian. Nah, itu lebih jelas dan ternyata itu masalah orang banyak yang akhirnya ya orang banyak menjadi customer-nya Gojek. Nah, tadi Mas, apa sih kesibukan Mas Edi sekarang? Oke. Jadi kalau saya sendiri sekarang dengan Mas Sauri adalah lebih ke masuk ke dalam digital, tapi kami mempunyai sebuah wadah namanya Ulum Digital. Kami adalah foundernya, saya tukang angkat kopernya, tapi Mas Sauri ini CEO-nya. Kemudian saya juga untuk jadi SEO lead-nya di Dongeng Ceria. Kebetulan sebelah saya ini juga CEO-nya di sana. Jadi Bapak satu ini luar biasa. Dan dapat amanah aja Mas. Dapat amanah.
Dan kami pun mengajar beberapa tempat, misalkan kelas-kelas untuk emak-emak atau teman-teman yang mau pengen belajar, lalu ada interaksi pada di perusahaan, lakukan seperti itu sih. Dan pastinya dengan skill yang kami miliki pun saya sendiri juga ya bisa bantu untuk teman-teman UKM lah. Ya bisa juga sebagai membantu konsultan untuk perkembangan dari websitenya atau yang lainnya berhubungan dengan digital. Berhubungan dengan digital ya, Mas. Jadi apakah semua bisnis itu cocok, Mas? Cocok nggak cocok tergantung tempatnya, Mas. Tergantung tempatnya. Contohnya misalkan gini, kalau bisnisnya adalah persewaan kapal, misalkan private jet gitu, sewa private jet. Okay. Kalau pemasaran kan banyak sih, masih menggunakan atau sosial media atau menggunakan marketplace, kemudian website pribadi gitu. Kalau untuk private jet itu nggak semuanya bisa juga. Ya contohnya kalau di Twitter ya kemungkinan tipis. Orang yang nyari-nyari ke Twitter biasanya, orang yang masuk ke Twitter biasanya orang-orang yang generasi sekarang lah, yang tua-tua mungkin sudah tidak. Tapi biasanya kalau orang private jet itu nyarinya kemana? Kemungkinan besar dia akan nyarinya ke Google, ke mesin pencari. Dia akan mengetikkan sebuah kata kunci yang sesuai kebutuhannya. Oh, need ya. Need, ya. Jadi bisa disimpulkan kita harus jeli melihat produk ini cocoknya itu dipasarkan di mana? Apakah di sosial media ataukah di mesin mencari gitu ya? Betul. Oke, itu ya lagi-lagi nih pertanyaannya. Tapi bisa nggak ada kemungkinan itu berubah? Yang tadinya mungkin tidak cocok di sosial media, ke depan menjadi cocok di sosial media. Bisa aja lah, pasti. Bisa aja. Kemungkinan itu bisa terjadi. Iya, apalagi di dunia digital ya, sangat cepat ya. Bahkan kita nggak tahu besok akan terjadi apa gitu kan. Dan yang luar biasa dari dunia digital sekarang, kita melihat dunia tuh kecil gitu ya. Kejadian di mana kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi itu gitu kan. Kayak ya bagi saya ada banyak sekali plusnya, artinya banyak sekali positifnya gitu kan. Seperti misalnya kayak kemarin lah kita juga mengucapkan prihatin atas terjadinya itu ya Semeru ya, guguran awan panas itu. Tapi dengan dunia digital informasi cepat tersebar. Tapi juga banyak yang hoax nih, Mas. Nah, itu gimana tuh, Mas? Pastinya kalau dengan informasi yang begitu cepat, kita juga harus pinter, harus pandai lah memilah-milah sebuah informasi, meng-cross-check-nya, jangan baperan bahasanya gitu loh. Pokoknya ketika dapat sebuah informasi atau berita yang bagaimana, compare dulu, cari yang lain, jangan langsung wah ini benar nih. Soalnya namanya dunia digital, apalagi sosial media itu tempat orang untuk ya bisa dikatakan sebagai untuk ajang pamer. Bahkan untuk mendapatkan sebuah foto itu harus bersusah payah. Karena pernah ada orang gemuk banget, tapi bagaimana caranya dia fotonya keren sampai harus bagaimana caranya akhirnya keren. Tapi secara nyata itu tidak oke. Fotonya gitu aja. Jadi menghalalkan segala cara supaya terlihat oke gitu. Jadi gitu. Apa ya? Bukan nggak bersyukur sih, tapi dia ingin menampilkan sosok yang fake. Akhirnya fake, tapi sebenarnya tadi ya dia punya, gua harus kelihatan keren nih gitu kan, karena ya dilihat oleh banyak orang. Kita masuk ke ini, Mas, tentang tadi ya, kita masuk ke bisnis di dunia digital. Bagaimana sih kita menyikapi bisnis kita? Tadi kan ada istilah gobang ya, go online or bangkrut gitu. Nah, bagaimana sih orang yang mungkin tadinya nggak paham tentang dunia digital, tidak paham tentang gua harus gimana cara mulainya, itu kira-kira step-stepnya gimana tuh, Mas? Step-stepnya adalah yang pertama pastinya nyari teman dulu, nyari pengetahuan mengenai bisnisnya. Dulu memang harus diakui ketika kegiatan marketing menggunakan offline memang yang utama, tapi baik lagi kalau sekarang masih bertahan di situ, masih bisa. Dunia digital tidak penting menurut saya. Menurut saya itu sebenarnya tidak penting. Karena kalau sudah punya customer yang loyal, database yang keren banget,
banyak banget. Terus marketing offline-nya banyak. Dan produk itu selalu dicari. Menurut saya tidak penting. Tapi ketika sudah tidak punya semuanya, maka haruslah segera untuk masuk ke digitalnya. Prosesnya ya kenali dulu, lalu mulailah untuk mencari, misalkan mencari orang yang sudah tahu pastinya. Lalu untuk konsultasi, ngobrol. Karena tadi tidak semua produk ini cocok. Misalkan dipasarkan di mana gitu ya. Misalkan kalau jualan kita baju, dengan sekarang sudah ada marketplace. Apalagi bajunya satuan, itu jauh lebih baik ke marketplace. Jadi ada marketplace juga. Betul. Ya, di mana ya salah satu tempat yang gratis gitu kan, asal kita bisa mengoptimalkannya dengan baik, itu juga bisa potensi cuannya gede juga. Cuan. Gitu. Nah, tapi perlu diingat Mas. Nah, kalau saya pribadi, yang perlu dilakukan ketika kita masuk ke dalam dunia digital harus punya rumah sendiri. Rumah sendiri itu dalam artian begini. Sosial media, Facebook, Instagram, lalu Twitter, kemudian marketplace, itu kan kalau kita membuat akun di sana sama aja kita numpang. Nebeng. Dan bisa jadi bila kita tidak disukai lah, taruhlah ternyata akun kita bagaimana, terus kita gimana, akhirnya akun ini bisa hilang. Tanpa kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak numpang. Betul, numpang. Makanya yang harus dilakukan adalah kita harus punya rumah sendiri. Rumah sendirilah salah satunya punya website. Harus punya website. Kenapa Mas? Pertama, tadi selain numpang tadi. Rumah. Kalau website adalah istilahnya adalah muka kita secara online. Muka bisnis kita secara online. Itu di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan adalah berikan informasi sedetail mungkin. Kalau misalkan jasa, jasanya dibikin detail, sedetail-detailnya, informasi apa, lalu atau produknya apa. Kalau misalkan adalah produk, berarti harus kasih informasi produk yang bagus juga, terutama gambar. Gambarnya, fotonya, visualnya harus tapi bukan berarti gambar itu terus kita ngambil dari tempat lain. Harus original ya. Sendiri. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah punya website dan websitenya udah kredibel itu artian ciamik, keren dah itulah. Bisnis kita akan setara dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Misalkan meskipun loh Mas. Siap. Dari rumah doang. Betul. Meskipun mungkin kantor kita adalah 3x3 atau 2x3, tapi ketika website kita itu tampilannya menarik, itu akan sejajar. Bayangin. Kantor segitu kita disejajari dengan sebuah perusahaan atau startup besar yang kantornya di Sudirman mungkin, dengan gedungnya 15 lantai. Ternyata ketika ngomong bicara di online, kita juga bisa sejajar dengan mereka. Artinya tidak ada batasan ya. Betul. Dan ini juga nih Mas, penting banget urgensitasnya atau seberapa penting. Tadi kan udah disampaikan kalau misalnya mau gitu-gitu aja. Tapi kenapa sih gitu ya? Atau unggulannya kita masuk ke dunia atau bisnis online tuh? Kalau kita masuk ke bisnis online, pertama jelas kita itu bisa diakses di mana aja. Jadi tanpa teritori. Teritori. Ya misalkan bisnisnya di Jakarta, ternyata produknya itu bisa dikirim keluar daerah. Itu bisa sekali. Jadi istilahnya kalau bisnis offline itu kita punya gerobakan nih. Gerobakan di Jati Asih lagi gitu kan. Kayaknya bukan mustahil sih, bisa-bisa aja. Cuman kayaknya pembelinya lingkupnya Jati Asih juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisnis online tanpa teritori, itu kita bisa jualan ke luar negeri ya Mas ya? Bisa banget. Bisa. Itu pertama, jadi tanpa teritori gitu Mas ya. Terus apa lagi Mas? Kalau Mas Ari apa kira-kira? Kalau saya murah atau minim modal ya kan. Sekarang saya nggak bayangin kita bikin toko kelontong tuh Mas. Toko kelontong harus ada apa namanya? Harus ada etalase segala macam. Itu mungkin udah costnya udah
10 juta sendiri, belum sama isinya. Betul. Baru ininya doang ya, baru fisiknya doang. Nah, kalau misalnya kita bikin web atau bikin web hosting, bisa cari yang ya apa istilahnya sesuai dengan inilah kantong gitu. Sosial media gratis, walaupun tadi masih numpang, tapi bisa kita manfaatkan. Bisa. Marketplace gratis, gitu ya. Ya, kecuali kalau nanti mau iklan segala macam itu beda hal. Tapi dengan kita melakukan penetrasi atau melakukan ya kita nginput produk kita ya kita upload gitu kan, dan ternyata ada yang beli, ya itu satu pasti jauh lebih murah, Mas. Betul. Artinya dengan misalnya nih kita compare sama produk tadi offline 10 juta tuh, Mas. Dengan angka 10 juta mungkin kita udah bisa bikin banyak banget dan kita bisa balik modal tuh, Mas. Iya. Gitu. Itu yang kedua tuh, Mas. Satu lagi Mas Edi sekarang. Tadi sih tetap lah, kalau saya tetap bisa disejarkan. Jadi apalagi pandemi ya, Mas. Ya, Pandemi ini nggak ada rumusnya, belum ada rumusnya, ya kan? Artinya perusahaan yang besar terus terhantam pandemi, sama perusahaan kecil yang mungkin lebih siap pandemi, nah itu bisa. Iya, nasibnya akan berbeda. Nah, itu dia. Gitu. Jadi ternyata harus beradaptasi. Ya, kita juga tetap menjaga protokol kesehatan ya, apalagi kita dapat informasi informasi ini, Mas, kecepatan dunia digital gitu. Betul. Ya. Pak Jokowi sudah mengumumkan ada varian baru ya. Omicron ya. Omicron itulah gitu ya. Ya, kita berharap teman-teman di sana selalu menjaga protokol kesehatan gitu ya, dan ya kita berharap semuanya sehat. Nah, balik lagi nih, Mas, ke dunia digital. Berarti kalau saya coba klasifikasikan nih, Mas, ada website, ya kan? Ada website, ada sosial media, ada marketplace, ada apa lagi ya? Kalau misalnya ngeliat Google, ada Google Business, ada aplikasi. Buat pemula bagus di mana? Pemula. Ya. Pemula itu bisa juga memulainya dari misalkan budgetnya tidak banyak. Ya. Bisa jadi masuknya adalah ke marketplace. Tapi produknya apa dulu? Tergantung produknya. Produknya apa dulu yang diambil? Misalkan kalau produknya adalah baju, lebih baik ke marketplace. Ke marketplace-nya dulu aja. Setelah itu setelah dibangun desain dan semuanya, diperbaiki semuanya, komponen-komponen di marketplace-nya, baru bisa untuk melanjutkan ke sosial media. Sosial media atau bisa pribadi atau langsung ke brandingnya. Misalnya branding itu dengan nama-nama tokonya atau nama produknya. Ya. Tapi sih misalkan kayak emak-emak itu biasanya lebih banyak ke Facebook pribadi. Jadi pakai profil ya. Betul, dan kekuatan mulutnya emak-emak ini biasanya memanfaatkan linknya dia ya, pertemanan segala macam ya. Siap. Itu biasanya. Tapi kalau sudah mulai ada uangnya gitu, punya modal lain, segera untuk segera untuk bikin website. Karena itu rumahnya. Karena apa? Karena biasanya orang juga akan nyari dia ini tokonya kredibel enggak, punya website enggak gitu loh. Lalu diinformasikan secara detail. Salah satunya alamat. Itu penting. Alamat itu penting. Kredibel itu salah satu alamat. Jadi ketika ada apa-apa tinggal trust ya. Trust. Jadi kepercayaan orang itu hadir di situ. Siap. Itu. Oke, terus jadi website itu sendiri harus kita apakan tuh, Mas, tadi, Mas? Oke. Yang pertama jelas bikin website yang apa tadi, Mas? Yang kredibel. Biar setara dengan betul itu. Perusahaan. Yang kedua adalah dioptimasi. Jadi tujuannya optimasi apa sih sebenarnya? Supaya ketika produk-produk teman-teman ketika dicari orang itu bisa ditemukan di mana mesin pencari. Misalkan contohnya kalau jualannya adalah jasa gitu ya, jasa servis AC gitu ya. Servis AC teman-teman bisnis itu bisa untuk mengoptimasi websitenya dengan sebuah kata kunci. Contohnya ya jasa servis AC, misalkan lokasinya mau di mana juga bisa. Gitu. Jadi
ya tergantung bisnis kita, gitu kan. Terus ya apa yang mau kita lakukan terhadap bisnis kita gitu ya. Nah, dengan tadi ya era yang cukup berubah nih Mas. Artinya semua orang punya kesempatan hak yang sama ya. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu kan. Nah, teman-teman semua, jadi insya Allah ke depan sharing-sharing seperti ini dari kami gitu ya, kita akan ya moga-moga nih ya, kita akan mengundang beberapa teman kita gitu ya. Expert. Iya, expert dan ulung di bidangnya gitu ya. Ulung di bidangnya. Ulung Karena di bidangnya. Kita mengambil filosofis ulung itu adalah orang yang memang mumpuni, orang yang jago, orang yang ketika ngelihat apa namanya, ketika kita ngelihat dia bekerja itu asik gitu ya. Nah ini kata-katanya Pak Jamil nih. Jadi kalau ngelihat itu kayaknya wah ini asik banget nih, enak banget gitu ya. Karena emang dia expert di bidangnya, emang dia ulung di bidangnya. Nah minggu depan moga-moga kita bisa mengundang salah satu teman kita. Ya. Nah ini kalau Om Sukma nonton, nah boleh kasih komennya nih Om. Om Sukma itu teman kita juga, tim kita juga, di mana beliau ulung expert di bidang video dan fotografi. Nah, penting kan Mas ya dalam era sekarang, betul, kita memberikan informasi tidak hanya tulisan, tapi berupa foto dan video. Nah, ini gimana nih Mas perkembangannya tadi Mas terhadap itu tuh? Tadi yang dari Mas Hauri bilang, bahwasanya kami mengetahui next bahwasanya yang akan besar adalah di video. Dan benar kan terjadi. Nah, jadi zaman dulu adalah kami mainnya adalah TV, web TV. Web TV. Jadi kami belajar di situ dan membangun, dan ternyata sekarang besar. Meskipun kalau zaman dulu kami membuat kanal sendiri, domain sendiri gitu ya, kami punya server sendiri. Tapi kalau sekarang tidak perlu, karena servernya ada di YouTube. Dan wow, gitu ya. Dan ya kita ya kos biayanya tidak sebesar ketika bikin kanal sendiri. Betul. Karena ya kita gratisnya numpang di YouTube. Tapi bahayanya balik lagi ketika kita masih numpang, ya kita harus siap-siap aja kalau ada tahu diri lah ya. Tahu diri. Nah, kan ya biasanya kalau numpang itu biasanya kalau ada sesuatu yang biasanya kan nggak lolos, atau dihapus gitu loh. Ya sebenarnya bagi beberapa teman-teman yang sekarang menjadi YouTuber, itu kan sekarang banyak artis juga gitu. Yang mungkin di TV kan juga regulasi ketat. Gue pengen menyuarakan hati gue ya, akhirnya dia masuk ke YouTube tuh. Tapi sebenarnya di YouTube juga ada aturannya sendiri gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada kanal untuk video yang lebih canggih lah ya, lebih keren ketimbang YouTube, karena memang fitur-fitur yang sangat mudah diakses, user friendly banget, gampang banget, tinggal klik cari segala macam. Anak saya aja gampang gitu ya bisa mengoperasikannya gitu kan. Walaupun sebenarnya ada beberapa kanal video juga Mas yang lain, seperti video.com, terus apa lagi? Lupa. Ya, artinya ada kanal-kanal selain, tapi secara komparitas kalau kita bandingkan kayaknya YouTube lah tetap ya. Jadi dan itu produknya Google juga ya. Wah, keren. Nah, jadi kita akan mengundang teman-teman kita tadi, dan pastinya banyak banget yang mau kita lakukan, dan ya ini sebenarnya sebagai sebagai luapan rasa ya kita pengen ngobrol ya, pengen nongkrong, pengen sharing lah, walaupun ya ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ya mohon dimaafkan gitu kan. Tapi balik lagi tadi Mas ke bisnis digital akhirnya. Sekarang saya ya diamanahkan sebagai salah satu lembaga ya, pimpinan dari sebuah lembaga kemanusiaan sebenarnya, namanya Dongeng Ceria. Nah ini saya mention, salam buat Kak Iman sebagai founder dari Dongeng Ceria, dan juga Kak Adib sebagai ketua yayasan Dongeng Ceria. Nah gini Om Edi, jadi kalau kita melihat sebuah layanan atau lembaga kemanusiaan gitu ya, selama ini punya kiprah yang luar biasa gitu kan, apalagi kalau kita bicara Dongeng Ceria, dongeng yang berbasis dongeng yang tadinya offline gitu kan. Jadi para pendongeng itu memang selama ini ya
offline banget, datang ke sekolah, dongeng di sekolah, disimak ribuan atau ratusan siswa gitu kan, dan pandemi akhirnya ya kita harus mengatur siasat agar ya dongengnya jangan sampai berhenti. Akhirnya ya seperti ini, Zoom terus live gitu kan. Nah, menurut Mas Edi nih, seberapa penting lembaga kemanusiaan atau misalnya lembaga-lembaga yayasan yang banyak lah di Indonesia memanfaatkan digitalisasi ini? Oke, pastinya kalau untuk seberapa penting ya penting sekali. Penting sekali. Dengan kondisi yang sekarang, ya dengan tadi misalkan offline-nya besar, atau kegiatan offline-nya jauh lebih sering, ketika nggak ada ya harus segera beralih ke secara online lah. Seperti tadi bilang, mau dari Zoom, mau dari live, karena ternyata banyak juga yang rindu anak-anak kecil gitu kan. Tapi sebenarnya dongeng itu bukan buat hanya anak kecil aja loh. Sebenarnya enggak. Karena dongeng ini sebenarnya kalau menurut saya belajar untuk sebuah ngobrol, sebuah bercerita. Jadi yang mungkin tidak seperti kayak public speaking, tapi ini bisa membuat bagaimana sih membuat sebuah obrolan ini menarik, ceritanya menarik gitu loh. Ya, dongeng itu kan selama ini mungkin kita dengar kisah-kisah zaman dulu fiksi lah gitu ya. Padahal dengan mendongeng kita bisa memasukkan ajaran-ajaran baik kepada anak-anak tanpa harus menyuruh. Betul. Kita bisa dengan cerita, kita bisa mengungkapkan sebuah tokoh yang mungkin fiksi tapi bisa kita ajarkan kepada anak kita, dan anak saya senang banget itu. Jadi saya itu merasakan perubahannya ketika ya dekat dengan pendongeng nih gitu ya. Ada Kak Adit, Kak Yoga, halo gitu ya. Ada Kak Dini, ada Kak Dita, ada Kak Yono gitu, dan banyak banget lah Kak Ade juga gitu ya. Jadi saya tuh bangunin anak dulu itu susah. Jadi ini harus ayo bangun. Nah sekarang pakai dongeng. Jadi saya pakai boneka, dan itu saya belajar dari itu pendongeng dari dongeng ceria tuh. Ayo bangun gitu kan. Suara-suara gitu ternyata itu lebih efektif ketimbang kita ayo bangun. Yang ada marah, nangis gitu kan. Tapi ternyata dengan mendongeng, dengan bukan berarti kita menguasai teknik dongeng ya, tapi ternyata dengan tadi cara simpel begitu bisa loh gitu kan. Dan sekarang udah kebiasaan jam 4 udah pasti bangun gitu. Itu salah satu yang ternyata, dan ini rasanya perlu kita siarkan gitu. Kita perlu kasih tahu ternyata dongeng itu manfaatnya banyak, dan salah satu caranya adalah dengan online. Gitu kan. Jadi gimana tuh Mas? Apa kira-kira yang bisa kita optimalkan di situ? Di mananya? Ya, dongeng itu dengan digitalisasi sekarang ini. Kalau dongeng dengan digitalisasi ya banyak banget. Misalkan kalau misalkan dongeng ada sebuah skill sebenarnya kan. Skill. Dan memang bisa dipelajari. Tinggal kita mau belajar ke situ tidak. Tidak hanya untuk berdongeng untuk anak gitu, tidak juga. Tapi sebenarnya dongeng juga bisa jadi duit. Jadi duit juga bisa. Atau bisa juga misalkan ibu guru juga bisa. Apalagi guru-guru sekarang juga nge-zoom nih. Gimana caranya anak itu memperhatikan memperhatikan gurunya dengan cara menyampaikannya mungkin bisa dipelajari dari teknik mendongeng. Betul. Siap. Apalagi Mas? Dan ketika tadi balik lagi Mas, ketika untuk harus digitalisasi adalah misalkan bisa juga kayak misalkan yang buat crowdfunding itu kita tahulah tidak hanya di dongeng ceria, banyak juga kayak kita bisa itu kan bisa menggalang sebuah dana. Menggalang dana juga bisa. Bayangin aja kalau misalkan kita bisa itu masukin selebaran ke tempat-tempat gitu, pasti akan lama banget. Kita masuk digital, mereka membuat sebuah wadah sendiri, orang tinggal masuk ke situ, tinggal pilih mana yang dia mau ke donasi, simpel banget, selesai. Salah satu program dari dongeng ceria juga ada charity-nya tuh Mas, ada fundraising-nya di situ. Jadi kita ada orang tua asuh, kita ada rumah makan gratis di daerah Cikunir, kita ada pembangunan villa Quran di Kuningan juga. Jadi dan kita menggunakan sistem itu, ternyata orang yang ingin bersedekah itu
pengen cara yang mudah, ya betul, yang nggak mau ribet, betul, gitu kan. Apalagi sekarang ada QRIS, tinggal scan pakai beres, OVO, pakai GoPay, pas beres, sedekah Rp1.000 bisa. Rp1.000 bisa. Jadi cuman misalnya nih ada saldo, ada 2.000 perak nih ya, di GoPay atau di di OVO atau di Dana. Mau beli nasi Padang nggak bisa ya kan? Dia ngeliat QRIS, tinggal scan, beres tuh. beres ya. Nah itu sih, jadi kayaknya ya digitalisasi ini keren banget Ya. dan ya kita harus adaptif gitu ya. Kita harus adaptif gimana caranya ya. Tadi yang masih dibilang, yang pertama kita pelajarin dulu, syukur-syukur punya websitenya. Kalau website Dongeng Ceria bisa dilihat di dongengceria.org. Ini yang buat. Jadi Mas Edi yang nge-redesign websitenya yang sekarang jadi ciamik banget gitu. Ya itu, jadi pelatihan online juga bisa ya Mas ya? Pelatihan online bisa, kalau untuk misalkan dari dongeng itu bisa banget. Bisa banget. Jadi yang terbatas, ya kita nggak tahu nih ke depannya apa namanya, pandemi seperti apa gitu kan, terus ya hal-hal lain seperti apa, tapi dengan online rasanya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, dan Mas Edi akan mempersiapkan pelatihan dongeng secara online. Jadi infrastrukturnya lagi kita buat, nanti teman-teman bisa seru-seruan di situ gitu ya. Nah, betul. Baik lagi Mas. Jadi ternyata tidak hanya produk, tapi kegiatan-kegiatan lembaga atau yayasan atau apalah gitu ya, tapi yang apapun bisa ya. Bisa. Dan kita juga harus berhati-hati ya, tapi ya artinya jangan sampai menyebarkan berita bohong atau hoax gitu kan, yang berujung bisa ke pidana kan gitu ya. Sekarang ada undang-undang ITE ya, yang kita harus berhati-hati di situ. Tapi gini, di balik itu semua, kira-kira dari Mas Edi seberapa ini nih harus diperjuangkan, dan sampai harus titik apa sih Mas? Maksudnya kita tuh harus apa yang kita kuasain itu untuk bisa menguasai dunia digital itu? Yang harus dilakukan ya pasti action. Action. Mau ngapain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain action. Selain action ya. Jadi harus tadi belajar. Iya. Action dan konsisten. Memulai itu gampang, tapi konsisten yang susah. Ini dia. Gitu. Ini makanya kita bikin apa sebutnya, nongkrong digital ya. Karena kita disponsori oleh Cleo loh. Terima kasih. Ya artinya minum Mas. Silakan Mas Edi. Jadi artinya kita selama ini ya tadi ya gampang, memulainya gampang, tapi ketika sudah ada rasa jenuh, apalagi waktunya nggak kita luangkan, ya akhirnya jadi apa ya anget-anget kayak itulah. Ya. Jadi ya memulai itu gampang, konsisten ini yang susah. Konsistennya yang sulit ya. Oleh karenanya harus punya ini sparring partner. Nah ini Mas Edi ini sparring partner saya, artinya kalau kita ngomong ini jauh, kita loncat-loncat tapi nggak apa-apa ya. Steven, nah mungkin ada yang tahu nih teman-teman di sini, Steven. Jadi analisa dari mesin kecerdasan otak kita gitu. Nah saya itu di tes itu hasilnya intuiting, tapi intuiting extrovert. Nah kalau Mas Edi? Sensing introvert. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu ya, bukannya kita mau ngaji, tapi mungkin sharing. Kalau di Steven intuiting itu kekuatan adalah kata. Jadi mungkin gampang ngegombal kali ya. Kalau sensing itu harta, cuan. Nah ini. Jadi ya kita punya sparring partner nih. Jadi biasanya saya yang ngegombal-gombalin gitu ya para klien, yang closingin Mas Edi. Dan saya ekstrovert, udah intuiting ekstrovert, artinya saya cukup dipengaruhi oleh suasana dari luar saya. Kalau Mas Edi udah sensing introvert, artinya ya udah emang ingin cari uang aja gitu. Tapi ya saling mengisi gitu. Tapi meskipun introvert saya bukan di kamar belum, enggak. Oke. Tidak mempengaruhi. Tapi memang kita harus tahu introvert extrovert itu seperti apa dulu gitu. Iya betul itu. Dan di tim kita juga ada ada Mbak Sinta itu thinking ya Steven-nya thinking. Wah ini ada Kang Lini aja nih hadir. Wah siap.
yang mau beli karpet masjid, nah silakan mampir ke apa namanya ke websitenya lineaji.co.id. Ya, Oke, terus ini ada Kang Sofan. Wah, ini Kang Sofan dari Jawa Timur, di Madura. Wow, nih, hadir. Halo Mas, halo Kang Sofan. Sehat-sehat selalu, Kang Novian ini aja sama Kang Sofan. Kang Sofan ini salah satu kurir dari Sedekah Rombongan. Nah, ini menarik juga. Ya tadi Mas Edi bilang tentang fundraising atau tentang penggalangan dana. Saya juga lagi bantuin di Sedekah Rombongan. Jadi kan Bapak ini nih diam-diam menghanyutkan sebenarnya. Apa yang hanyut? Jadi ya Sedekah Rombongan memang dia secara core itu berkhidmat untuk duafa sakit gitu. Dan kemarin saya sempat lagi-lagi ya redesign website dari Sedekah Rombongan. Silakan mampir ke sedekahrombongan.com. Di situ banyak pasien-pasien yang duafa sakit gitu ya, pasien duafa sakit yang sedang berikhtiar menyebut kesembuhannya. Silakan berdonasi, itu juga sudah mudah kita terintegrasi, jadi semuanya insya Allah sudah otomatis di situ. Balik lagi saya itu harus mengorek ini, Mas Edi ini ilmunya banyak. Kalau kita meleng sedikit udah ketinggalan jauh. Nah, Mas Edi bicara tentang bicara tentang tadi bisnisnya sekarang apa Mas yang jalanin, Mas? Saya bisa di agensi digital. Atau agensi digital. Sekarang kita yang digulung digital. Lalu saya juga berpartner dengan beberapa teman dari mulai servis komputer. Servis komputer. Lalu ada ya kontraktor lah. Lalu ada beberapa lainnya lah. Aja itu aja ya. Jadi sangat membantu ya. Sangat membantu Mas Edi. Dan punya produknya nggak, Mas? Kalau saya pribadi ada. Tapi tanpa harus punya produk, saya juga bisa menghasilkan cuan lah. Karena apa? Ketika kita punya skill, ya skill sebenarnya pilihannya banyak. Ada beberapa sih. Kita bisa punya produk sendiri. Yang kedua adalah kita bisa bangun bisnis bareng partner. Ini keren nih. Iya. Dulu tuh juga ada tuh istilahnya tuh. Click to brick. Lagi-lagi salam Pak Ali. Sehat-sehat selalu. Ada Mas Sigit, ada Mas Isal, ada Mas Kuncoro, ada Mas Ridwan dari Bisma Center. Itu guru-guru kami semua itu. Tadi jadi tanpa punya produk pun kita bisa menghasilkan uang. Caranya dengan berpartner dengan orang yang punya produknya. Contohnya misalnya ngomongin servis lah ya. Mau servis, Mas Edi ini servis komputernya sendiri. Kalau saya pribadi bisa. Bisa. Pada dasarnya bisa, tetapi kalau kita sudah ngomong bisnis ya bisa saya lakukan, tetapi karena waktu itu memang saya punya armada gitu, saya cari partner biar lebih cepat grow-nya gitu. Itu sebagai digital marketingnya. Gitu. Jadi Mas Edi masuk di situ sebagai partner gitu kan, dengan mengoptimalkan tadi di dunia digital. Betul. Dan bagi hasil. Iya. Bagi hasil. Jadi nggak usah berkeringat, tapi tetap berkeringat sebenarnya. Maksudnya berkeringat itu mikir gimana caranya biar berarti lebih optimalin apa tuh Mas kalau di situ Mas? Kalau saya di sana. Ini sedikit buka dapurnya nih. Nggak apa-apa lah ya. Lebih ke menggunakan SEO, website membangun sebagai search engine. Karena itu need. Nah, jadi kalau saya pakainya lainnya sih bisa, tetapi setelah saya cek yang paling banyak datangin trafficnya ya dari website. Dari website. Artinya memang orang yang mencari tentang servis komputer atau servis laptop gitu. Googling dulu. Googling dia enggak. Jadi teman-teman memang ada perbedaan yang cukup mendasar antara kita melakukan optimasi jualan itu di mesin mencari sama mengoptimalkan jualan kita di sosial media. Kalau di mesin mencari itu memang orang yang nyari gitu kan. Artinya kemungkinan untuk closingnya pun besar gitu. Kalau di sosial media kita harus mencoba mencocok-cocokkan nih kira-kira produk kita cocok sama orang yang interestnya apa.
orang yang sukanya apa gitu kan. Kalau misalnya sukanya, misalnya kita punya produk baju bayi gitu kan. Nah, gimana caranya kita harus pikir tuh kalau di sosial media nih ya, sosial media. Siapa sih yang kira-kira suka sama baju bayi gitu kan? Apakah satpam di Sudirman ataukah ibu-ibu yang memang baru, kita bisa lihat di situ ibu-ibu yang baru melahirkan atau baru punya anak sekian sampai sekian. Betul, keluarga muda. Jadi memang ya lagi-lagi tidak ada yang salah, tapi kita harus melihat seberapa tepat produk kita dipasarkan di mana. Gitu ya Mas Edi ya. Keren. Jadi tadi ya selain apa namanya, ada servis komputer gitu kan. Nah, kalau kita bicara nih, nggak apa-apa dikit-dikit nih, tipis-tipis gitu. Kita bicara SEO gitu kan, Search Engine Optimization, optimalisasi mesin pencari. Itu ngapain aja Mas kerjaannya Mas? Oke. Jadi biar ada tipis-tipis lah, tipis-tipis. Tapi sebelumnya itu kalau misalkan teman-teman mau nanya, silakan. Kalau bisa ya pasti dijawab. Kalau belum ya nanti dijawab juga ya. Silakan nanti bisa tinggalkan apa namanya, pesan di ini ya, di chat YouTube. Oke, kalau kita berbicara ngomong SEO adalah optimasi mesin pencari, hal yang harus dilakukan adalah pertama ya punya website. Oke. Gimana mau optimalisasi kalau nggak ada website ya? Tapi sekarang sosial media sudah bisa sih. Sosial media kayak Instagram bisa, tetapi ya kalau kita ngomong Instagram kan tidak bisa per page, per halaman, mungkin hanya halaman home sih kalau kalau nggak salah ya. Tetapi kalau misalkan kita punya website, ya kita bisa. Misalkan websitenya ya mau dari marketplace itu, kalau marketplace kayaknya bisa, tapi ke nama tokonya. Nama tokonya. Tetapi kalau untuk kita punya website sendiri, karena kan kita ngomong SEO kan ada bisa naikkan untuk branding, pencarian untuk branding, atau sebuah kata kunci, query gitu loh. Misalkan ya tadi jasanya apa yang dibutuhkan, itu bisa kalau menggunakan SEO. Ya. Terus tadi Mas, maksudnya apa yang selain website ya? Selain website itu kita harus ngapain itu Mas? Oke. Kalau untuk di SEO sendiri, bahwa hal yang dilakukan adalah pasti kita menentukan sebuah kata kunci. Kata kunci, riset lah. Bahasa riset dulu. Riset itu penting. Riset untuk apa? Yang pertama adalah riset untuk produknya sendiri. Apakah ada needs-nya atau tidak? Ataukah dibutuhkan orang atau tidak? Dicari orang atau tidak? Karena kita ngomong secara digital, salah satu tools yang bisa kita untuk riset itu ya kita bisa menggunakan Google sendiri. Yang gratis atau bayar bisa. Kalau dari Google itu bisa pakai Google Trend. Google Trend itu bisa perkembangannya bulan ini apa yang lagi tren, lokasinya di mana, itu bisa. Jadi ketika sudah tahu di situ ya, lokasinya sudah tahu, misalkan kita ngomong Bekasi aja, kita masukin Bekasi, kita akan ketahuan apa yang dicari orang per bulannya. Sangar. Nah, ketika di situ misalkan ngomong disinfektan gitu ya. Itu bisa. Jasa disinfektan atau apapun bisa. Berarti kita yang kejar pertama ya lokasinya ke situ aja, daripada tempat yang lain, misalkan di daerah mana, Bojongkulir, ternyata sana tidak terlalu banyak. Mending ambil Bekasi aja, itu jelas. Jadi kelihatan orang yang mencari itu. Jadi ternyata di kota kecil Google itu tersimpan harta karun ya Mas ya. Betul, harta karun. Setelah itu bisa menggunakan Google Keyword Planner. Keyword Planner. Kita menggunakan Keyword Planner juga bisa. Jadi sebelum kita melakukannya, kita harus riset dulu. Ada yang butuh tidak? Ada berapa besar ketika yang butuhnya? Nah, di situ kita bisa, ternyata ada potensi. Nah, ketika sudah potensi, kita baru bisa tuh untuk menaikkan sebuah produk kita secara online. Dari riset pun kita sebenarnya sudah bisa mengukur kira-kira kita bisa dapat berapa sih? Bisa. Gitu ya Mas ya? Bisa. Keren. Jadi riset tuh teman-teman. Jadi riset. Ya, salah satu yang paling mengenakan bagi saya tuh kenapa sangat suka di bisnis digital, itu semuanya serba data. Ya.
contoh misalnya saya jualan rok celana, iklan promosi nggak apa-apa sih. Silakan buka rokcelanashakila.com. Nah, itu dia. Rokcelanashakila.com. Harus 3 kali katanya, Mas. Rokcelanashakila.com. Jadi semuanya kita punya datanya. Artinya gini, misalnya saya mau jualan rok celana Shakila itu seluruh Indonesia. Ya. Kita bisa tahu per bulan itu berapa sih pencariannya. Bahkan kita bisa tarik mundur tuh selama 12 bulan ke belakang gitu kan. Jadi ada nggak session-session tertentu atau musim-musim tertentu yang mempengaruhi pencarian orang, ya kan? Terus yang kedua kita bisa tahu juga gitu kan lokasi-lokasi tadi ya Mas, Edi bilang lokasi mana aja sebenarnya yang banyak nyari rok celana tersebut gitu kan. Terus yang berikutnya, nah ini yang sebenarnya paling keren ya tadi kita bisa menghitung perkiraan kita bisa dapat omset berapa, bahkan kita bisa dapat keuntungan berapa gitu kan. Contoh misalnya gini, saya punya rok celana lagi ngomong ya, rok celana ternyata dicari orang tuh 1.000 per bulan. Nah, 1.000 per bulan itu mencari kata kunci rok celana. Andai kata kita bisa menempatkan posisi website kita di halaman 1, ranking 1 misalnya gitu kan, atau dengan iklan punya ada di halaman yang paling atas lah gitu kan. Potensi dari 1.000 orang yang nyari itu kan, itu potensinya mungkin bisa dapat 10% tuh. Misalnya sebulan kita berhasil ngejual 100 piece gitu ya. Nah, dari 100 piece keuntungan kita berapa tuh? Betul. Dari satu produk, misalnya 10.000, ya tinggal aja 10.000 dikalikan 100 orang yang beli. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa menghitung, bisa mengkalkulasi perkiraan kita bisa dapat omset berapa, kita bisa dapat keuntungan berapa di situ semua. Dan paling seru itu bisa buka cabang. Kalau kita secara riset menggunakan riset internet ini, kita bisa membuka cabang, misalkan ada offline gitu, kita bisa membuka cabang di suatu tempat di situ. Datanya kan karena base data. Base data. Jadi enak gitu loh. Karena sudah ada. Sudah ada, nggak mungkin. Ya artinya ketika kita ngomongin ternyata yang nyari rok celana di Bekasi, Jakarta, wah yaudah kita postarkannya di situ gitu kan, nggak usah pusing-pusing lagi. Ya kalau tempat lain misalnya rok celana offline nih, kita jualan offline, kita harus nanya dulu nih, ada yang mau nyari nggak, nyebarin brosur segala macam. Lagi-lagi itu tidak salah, tapi alangkah efektifnya kalau sekarang kita sudah ngebut di era digital ini. Betul, gitu Mas. Betul. Jadi tadi tuh yang pertama riset, dan kita bisa meriset kompetitor juga. Bisa, iya. Oh, keren. Selain buat riset ke kebutuhan kita sendiri, kita juga bisa ngelihat kompetitor siapa aja sih. Siapa saja kompetitor kita, mereka membangun secara menggunakan SEO-nya seperti apa, itu kita bisa kulik. Cara mainnya bagaimana, bisa lah kita kulik dalam. Jadi kita bisa tahu kompetitor kita siapa aja dan strateginya seperti apa gitu. Dan bagaimana cara kita bisa mengalahkan dia. Betul. Gitu ya. Meskipun nggak bisa kalah, minimal tidak tertinggal jauh lah. Tidak tertinggal jauh. Karena ya tadi ya, andai kata kita membuat website terus tidak kita optimalkan, ada istilahnya sampah dunia maya. Betul. Jadi jangan sampai website teman-teman semua menjadi sampah dunia maya. Artinya apa? Tidak ada yang ngunjungin, nggak tahu ada di halaman berapa, pasti mencari. Nah itu sayang banget. Kalau misalnya bingung, kontak Mas Edi. Nah, riset kompetitor gitu kan Mas. Habis itu Mas tadi, Mas masih masuk di bab SEO nih. Habis itu ngapain? Ketika kita sudah riset lah, kita riset untuk kebutuhan pribadi lah apa konten yang mau kita ambil. Konten sih sebenarnya. Istilahnya apa Mas? Yang selalu kita gadang-gadang, content is the king. Content is the king. Link is queen. Link is tapi closing is king kong. Awas, ada Mas Aktuari king kong Mas. Jadi kan konten. Kontennya gimana tuh Mas? Konten. Jadi kalau kita ngomongin riset sebuah konten, riset lah gitu ya. Riset ini gunanya buat apa sih? Jadi misalkan kita ngomong pembuatan website akan berhubungan dengan sebuah struktur website. Risetnya. Jadi struktur website itu salah satu contoh lah riset struktur yang bagus itu adalah kita bisa lihat website besar, marketplace, Tokopedia itu bagus.
Dan di sana juga memang ada, ya saya punya kenal juga yang memang gila timnya. Mereka gila banget buat timnya. Ini ngomongin SEO, timnya dahsyat nih ya. Wih, gila. Jadi kalau teman-teman mau ngelawan Tokopedia ya berat. Temenan aja lah gitu aja. Gitu. Temenan aja sama Tokopedia. Cari pasar yang lain lah, betul, gitu ya, betul. yang belum dilirik ataupun kita bisa memanfaatkan. Iya. Masih hijau lah. Kalau ngomong strukturnya kita bisa ngikutin marketplace. Gitu. Contohnya kalau kita ngomong riset tadi kan pasti kan kebutuhannya berbeda. Struktur itu misalkan tadi berhubungan dengan sebuah kata kunci. Contoh kalau misalkan struktur itu kan berarti ada halaman home, ada kategori, mungkin subkategori dan mungkin post. Oke. Jadi kalau home itu ya, kalau kita ngomong contoh Tokopedia, berarti Tokopedia kalau nggak salah adalah toko online, percaya atau apa? Mereka lebih brandingnya adalah toko online. Lalu kemudian dia akan membuat sebuah kategori biasanya sesuai dengan produknya apa. Misalkan produknya elektronik. Nah, elektronik dia mungkin misalnya dengan kata kunci jual elektronik apa gitu ya. Lalu elektronik kan pasti ada banyak lagi. Turunan elektroniknya bisa lemari, kulkas TV. Nah, mereka akan membuat sebuah kata kunci untuk page itu, kategori itu berbeda-beda. Kalau lemari nanti akan berhubungan dengan lemari. Kalau misalkan lemari es, kulkas, TV ya TV. Jadi tujuannya adalah ketika ada orang mencari sebuah kata kunci mengetikkan misalkan jual kulkas atau mungkin apa yang berhubungan dengan kulkas online atau misalnya halaman itu aja yang akan keluar. Strukturnya jelas. Jadi bukan ngomong kulkas yang keluarnya adalah TV, enggak. Jadi dari situlah nanti yang akan keluar. Nah, setelah itu akan keluar produknya lagi. Dan kelebihannya dan enaknya ketika kita sudah membuat sebuah struktur website yang baik itu sangat lebih gampang kita untuk mengoptimasi, meranking mau dari halaman utama home-nya, kemudian kategorinya, atau bahkan ke artikel, postingannya, halamannya, itu bisa. Jadi home, page atau halaman, lalu kategorinya atau postingan. Jadi ini bisa kita optimasi berbeda-beda caranya. Keren. Gitu. Jadi setelah riset yang total ya, pastinya nggak sembarang riset. Terus kita juga membuat konten gitu ya. Pastinya konten harus ciamik gitu kan. Terus tadi ngomongin struktur berarti Mas ya. Struktur website. Ini teknis banget. Jadi pokoknya teman-teman kalau bingung-bingung udah langsung kontak Mas Edi gitu. Mas, ini optimalkan website saya. Kayak gitu tuh. Soalnya nanti teman-teman bisa lihat di ulungdigital.com gitu ya, di ulungdigital.com, DIGITAL, ulungnya ULUNG ya, ulungdigital.com. Jadi teman-teman bisa bisa mengoptimalkan bisnisnya melalui media-media digital. Yang pasti ya saat ini kita harus beradaptasi. Kita nggak tahu ke depan ya Mas ya, kira-kira ada apa lagi segala macam ya. Intinya kita harus harus mengikuti itu semua. Kalau enggak ya tadi, kalau tidak online, bangkrut. Go online or bangkrut. Mas, bicara tentang selain kita jualan gitu ya, ada lagi nggak sih Mas potensi-potensi kita mendapatkan cuan selain ya jasa, produk gitu kan? Yang pasti bisa naikin brand awareness kita sendiri. Brand personal kita. Oke, jadi sangat bisa sekali. Misalnya ada ngomongin pendongeng lagi nih. Pendongeng harus membrandingkan dirinya gitu kan, agar dikenal gitu. Kak Adip, Kak Yoga harus tuh. Jadi kita istilahnya? Ya gimana orang mau tanda kutip manggil kita gitu kan, menggunakan jasa kita kalau dia nggak tahu. Makanya kalau di marketing itu ada istilahnya cold market gitu kan, warm market sampai hot market. Nah, orang bagaimana mau beli produk kita kalau dia nggak tahu? Bahkan ketika sudah tahu, gimana caranya dia trust, dia percaya. Betul. Gitu kan? Kalau sudah trust, maka
ya dia akan beli. Kalau sudah puas dengan apa yang dibeli, repeat order. Selain repeat order, dia bisa jadi marketing juga secara nggak langsung. Kita direkomendasiin. Oh, keren banget. Jadi branding personal juga bisa gitu ya. Artinya ya tadi orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya kemampuan bisa membrandingkan di situ ya. Termasuk kayak kalau contohnya kan ada jasa penulis biografi ya. Itu kayak gitu-gitulah. Nah, tapi ada juga media-media gitu ya. Andai kata teman-teman ini ternyata saya kayaknya bakat jadi reporter nih. Nah, itu ada tempat lain ya untuk kita bisa mengoptimalkan dan akhirnya mendapatkan uang gitu. Apa istilahnya Google AdSense ya? Google AdSense. Itu kan juga yang didapatkan dari YouTuber itu ya. Itu gimana tuh, Mas? Kalau Google Ads sih sama aja. Google Ads itu AdSense ya, Google AdSense itu sama aja. Kita bukan Google AdSense. Google AdSense itu sebenarnya orang ngiklan ke Google. Ke Google kayak biasa, kemungkinan besar adalah dari Google dapatnya dicas berapa ketika masuk ke sebuah website kita misalnya. Terus ada orang yang klik, orang yang klik itu akun itu yang di website tersebut akan dapat duitnya biasanya ya nggak akan sebesar sama yang dikasih ke Google. Mungkin taruhlah misalnya gini, kalau dari Google mereka Google-nya ngecasnya adalah 10.000, mungkin yang dapatnya 500 gitu loh. Ya. Tapi artinya potensi kita untuk fokus dalam dunia digital gitu ya, itu cukup banyak potensi ya, Mas. Ya. Artinya tidak. Kalau misalnya tadi Mas Edi, gue nggak punya produk nih, tapi gue mau bisnis online. Gimana caranya? Ya tadi akhirnya bekerja sama dengan orang yang punya produk. Ya istilahnya marketing itu makelarin everything. Maklar everything gitu kan. Artinya ya silahkan kenalan sama yang punya produk yang dia mungkin belum paham tentang bisnis online. Ya sudah, bagi hasil misalnya di situ, tapi ya tadi harus jelas dulu, bikin hitam di atas putihnya gitu kan, agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Gitu ya, malah bisa pembagian saham. Widih, bisa kalau udah. Sangat. Ya karena kita kan punya pekerjaan masing-masing. Akhirnya melebur jadi satu dan lebih bisa ke pembagian saham. Kan berapa persen itu bisa. Dan jadi bisa kita buka dari situ ya, Mas ya. Bisa kita buka dari bukan layanan, artinya dari apa yang kita kerjakan di dunia online gitu. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan, yang masih ini mau kayak gimana sih gitu kan cara jalaninnya. Nah, pokoknya sekarang enak banget, teman-teman tinggal buka google.com, cari aja gitu kan step-step misalnya atau tips berbisnis online atau bisa. Lalu bingung lagi udah. Sekarang buka urungdigital.com, nah langsung kontak kita, insya Allah nanti kita akan bantu konsultasi aja, ngobrol aja lagi-lagi, bukan konsultasi, ngobrol, sharing. Mungkin kita bisa sharing tadi ya, bisa ada hal-hal yang bisa kita bagikan ke teman-teman gitu kan. Pokoknya nanti aja kita ya berharap sih makin banyak teman, makin banyak saudara gitu ya, Mas ya. Ya. Dan yang saya pengen tekankan di sini tadi, kita ngobrol di sini bukan berarti kita yang paling jago ya, Mas. Banyak nongkrong gitu kan, tapi kayaknya nih dunia digital tuh sangat ya. Tadi saya dari 2012 yang hijau banget, perkembangannya tuh cepet. Dulu itu TikTok belum ada, Mas. Ya siapa namanya? Bowo. Nah, sekarang TikTok itu juga udah gila. Sangat. Instagram ngikutin, dia ngeluarin Reels. Iya kan? Lagi-lagi masing-masing punya marketnya. Cuma artinya gini, silakan teman-teman berkreasi, tapi tolong kreasinya juga harus yang jangan sampai tanda kutip ngejual yang inilah ya, yang nggak benar gitu. Nah, ini tips mungkin dari Mas Edi, gimana caranya agar kita bisa terus konsisten nih, Mas. Ini kan tadi, yang berat itu konsisten, termasuk saya.
Jadi ya udah kalau lagi pengen enggak. Nah ini kalau saya tuh tahu Mas Edi itu, ulet gitu. Monggo Mas. Oke, kalau saya sih pertama adalah apa sih yang penting gitu. Apa yang penting, misalkan apakah hal itu penting bagimu, bagi teman-teman, pasti akan ada ke situ cara. Entah apapun. Misalkan kau pengen bikin website, kalau memang pengen berarti akan ke situ. Yang kedua adalah ketika sudah tahu penting, berarti kan tahu tujuannya. Tujuannya bikin website akhirnya ngapa? Siap. Ketika sudah tahu, nah sudah tahu tujuan pengen website apa? Berarti kan tadi contohnya adalah pengen naruh bisnisnya di situ ya supaya dilihat orang banyak. Setelah itu kan pasti ada tujuan lain. Apakah optimasi supaya banyak dilihat orang lagi kan? Harus tahu dulu kalau saya penting sama tujuannya apa. Betul. Kalau kayak gitu pasti akan ada gairah. Karena itu penting bagi saya. Gitu. Siap. Selama itu penting pasti akan ada kesan. Jadi kita punya mimpi, ya. Tapi yang lebih penting lagi, mimpi itu penting nggak buat kita? Ya. Gitu? Jangan-jangan kita punya mimpi, tapi ternyata mimpinya nggak penting buat kita. Ya. Keren banget teman-teman. Jadi bisnis online itu tidak hanya sekedar teknik semata, tapi juga mindset ya tentang ya tadi yang disampaikan Mas Edi, goals-nya maunya apa gitu. Kalau misalnya goals-nya ternyata remeh-temeh, ya kita akan remeh-temeh juga untuk mencapai itu gitu. Tapi kalau misalnya goals-nya itu ini harus kita perjuangkan karena bisa membawa kita mulia dunia dan akhirat misalnya, itu pasti habis-habisan diperjuangkan. Dan guru kita ya Sukses Mulia Pak Jamil Zaini juga Masya Allah itu selalu memberikan insight ya. Dan sekarang beliau juga aktif di ini Mas, beliau aktif di TikTok juga. Saya ngeliat, ini apa namanya, kalau kita panggilnya kakek Jamil ya. Mas, ini aja kan juga iya. Oh, BBT. Mas, ini aja. Kalau nggak salah BBT. BBT ya. Oh, keren. Nah itu kita belajar belajar ya public speaking ya sama beliau. Dan kalau saya sih melihat beliau benar-benar menunjukkan keteladaannya ya, nyuruh itu dia melakukan. Artinya ayo kalian tuh harus eksis gitu kan. Ya beliau juga eksis di dunia TikTok, di dunia Instagram, sosial medianya juga luar biasa. Bahkan nggak tahu nih sekarang, dulu itu beliau punya komitmen bikin tulisan di websitenya 1 hari minimal 1. Itu itulah kita belajar dari guru-guru kita yang luar biasa, ternyata ya konsistensi ya. Konsistensi dan ya moga-moga ya cita-cita kita semua sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan dibaliknya adalah seberapa penting cita-cita kita itu buat diri kita. Betul. Baik lagi nih Mas, kita masih tentang dunia digital, masih tentang dunia online. Kalau kita bicara tentang Google dulu ya, kita tadi kan masih bahas tentang SEO nih. Jadi tadi sudah riset, lalu sudah bikin konten, lalu sudah struktur. Nah, banyak yang bilang Google tuh berubah-ubah aturannya gitu kan. Bahkan kok website saya nggak naik-naik ya gitu kan. Saya cuma ngambil artikel-artikel dari lain kok naik. Nah itu apa tuh? Maksudnya apakah memang sengaja seperti itu atau apa nih menurut Mas Edi tentang Google itu sendiri? Oke. Jadi Google itu selalu melakukan update yang tujuannya adalah website tersebut harus punya konten yang baik. Konten iya. Konten dalam artian ya, yang pertama sebisa mungkin original. Original itu kalau dipikir ya sebenarnya punya tema yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda, itu tidak udah original. Jadi yang kita bahas sebenarnya hot dan fresh. Iya. Hot dan fresh sebenarnya. Ini baru kesebut sekarang. Malu. Kalau emang itu harus yang tidak bisa kopas, harus original. Tidak boleh kopas. Iya. Copy paste, Kopassus, copy paste, Oraurus. Nah, itu jangan tuh. Kalau zaman dulu masih bisa. Kalau zaman dulu masih bisa, tetapi ya perkembangan algoritma. Google juga pengen menampilkan website yang ada di halaman pertama mesin pencari khususnya Google itu adalah website yang punya
nilai atau berkualitas. Kualitasnya dari mana? Ya dari kontennya, dari websitenya sendiri, bagaimana UX tampilannya, bagaimana user experience-nya, itu juga di speed-nya gitu ya. Jadi teman-teman yang punya website pastikan speed-nya cepat. Nah, kalau lambat konsultasi lagi masih. Dan gitu. Jadi komponennya juga sudah beragam karena tadi Google selalu update algoritma. Google selalu update algoritma. Google aja update, maksud kita nggak mau update ilmu kan? Betul. Nah, gitu kan. Jadi saya selalu belajar itu tuh Mas, apa namanya, tentang dulu ada Google Panda, Google Penguin gitu kan. Yang mana Hummingbird, banyak banget lah ya. Cuman ternyata ya tadi ya, gimana cara Google itu pengen agar lebih manusia lagi, betul ya. Betul. Jadi similarity atau persamaan-persamaan kata itu dianggap ya sama gitu kan. Ya. Karena teman-teman semua ini nggak terasa ya. Kita mulai 7:30, sekarang udah jam berapa ini? 8:30 lebih. 8:30 lebih, 1 jam, Masya Allah. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan gitu ya. Sudah nongkrong bareng kita. Sudah nongkrong. Ini mohon maaf lagi-lagi, sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan segala macam, tapi ya moga-moga ada insight-insight yang teman-teman bisa dapatkan. Dan mohon maaf juga per hari ini saya masih pakai akun Sauri Family karena akun Ulun Digitalnya ternyata belum aktif untuk streaming. Nah, insya Allah pekan depan kita akan streaming di YouTube-nya Ulun Digital gitu ya. Dan teman-teman semua, pekan depan kita akan undang, tadi ya saya bilang, undang teman kita namanya Om Sukma kita bilang, dan dia akan sharing tuh tentang bagaimana pentingnya menampilkan konten foto ataupun video yang ciamik pastinya gitu kan, dan itu sangat berpengaruh kepada bisnis kita ya. Terus apalagi ya kira-kira dari Mas Edi gimana tuh sudut pandang audio visual? Ya kalau video sih ya kita nggak bisa memungkiri bahwasanya YouTube gede banget. Orang yang nggak gini deh, kita punya handphone Android dengan kuota yang melimpah gitu ya, ada pakai WiFi, itu nggak mungkin sehari kemungkinan besar akan nonton YouTube entah apapun. Dan untuk supaya salah satu hal yang harus dilakukan supaya menarik tontonannya adalah videonya harus menarik juga, harus memang bagus. Ketika sudah bagus, balik lagi tadi, ketika kita sudah bagus secara visual, tampilan kita pun akan bersanding sejajar dengan perusahaan besar. Keren. Itu apalagi kalau kita bisa menampilkan yang keren, entah apapun itu, video kan bisa jadi produknya atau apa, bisa bikin cerita, bahkan web series pun banyak banget. Perusahaan-perusahaan itu pakai web series. Tujuannya apa sih? Baik lagi, tujuannya adalah supaya produknya itu nempel di web seriesnya itu. Awareness-nya di situ ya. Iya. Jadi nggak langsung jualan, hard selling, tapi soft selling, elegan selling gitu. Itu yang harus yang bisa disisip-sisipkan gitu. Jadi sebenarnya besok yang mau jadi sponsor sponsor aja. Enggak. Jadi ternyata ya jualan produk itu harus cerdas juga ya. Karena ketika kita hard selling, ini beli, kayaknya malah orang malas gitu. Ketika kita kemas dengan cara yang elegan gitu ya, bikin video terus juga ngambil sudut pandangnya yang keren-keren, itu bikin orang gue harus beli, nah kayak gitu ya. Emosional itu video, jadi sangat penting ya Mas. Penting. Foto juga sama ya, bagaimana pengambilan dan juga lighting segala macam lah itu. Bahkan kalau foto kan bisa buat jualan foto. Iya. Apa namanya? Shutter shop kan? Ya, bisa. Iya. Bahkan temanku Mas, dia memang fotografer. Jadi dia itu jualan fotonya tuh limited. Dia cuma dijual di museum di Jerman. Jadi kalau nyetak itu harus bayar. Itu cuma ada satu di dunia. Dia cuma dulu punya dia.
Dia nggak bisa ditaruh di tempat lain, cuman ada situ. Foto online. Dia fotonya ini banyak atau dia punya foto banyak, tapi lebih ke panoramik gitu loh. Kalau panoramik apa? Kayak alam. Jadi ini suka hunting. Banyak teman-teman. Iya. Banyak banget yang bisa kita kerjakan yang berujung kepada penghasilan kita, asal tadi ya kita punya impian kita kuat dan ada alasan kenapa impian itu harus kita capai. Dan itu penting, konsisten itu berawal dari situ. Untuk masalah teknik, nanti silakan buka di ulungdigital.com. Nanti Mas Edi bisa bisa berikan konsultasi gitu kan. Dan tadi udah nggak ada alasan lagi lah kalau misalnya kita bilang gaptek, apalagi nggak sempet segala macam. Pokoknya kalau itu penting pasti akan di sana. Kalau itu penting pasti teman-teman mengerjakan itu semua. Keren banget Mas. Ini ngobrol pertama nongkrong sih ya, nongkrong. Moga-moga ke depan kita bisa lebih asik lagi. Kita ajak teman-teman kita yang lain, syukur-syukur juga nanti kalau ada guru-guru kita yang berkenan untuk kita ajak nongkrong bareng. Moga-moga ya kita di sini aja nih, kita ngobrol nyantai. Kita bahas. Tapi kalau strategi mungkin inilah ya lebih teknis lah, cuman mungkin kita punya ada gambaran apa, terus juga apa yang harus kita concernkan, apa yang kita harus benar-benar ini kita harus punya gitu kan. Ya mungkin itu teman-teman semua nongkrong kita pada hari ini. Kita coba arrange gitu ya waktunya nongkrong lagi, tapi pekan depan saya coba ajak teman saya Om Sukma Sri Sucipto. Sampai apa? Karena apa? Beliau itu teman, besok aja lah kita ceritanya. Iya. Besok kita ceritanya. Jadi pekan depan pokoknya nongkrongin terus jangan lupa subscribe Ulung Digital. Hari ini malam ini saya masih pakai akun saya, tapi pekan depan teman-teman silakan cari Ulung Digital. Nah, di situ ketemu dan kita akan ngobrol panjang di sana. Itu Mas Edi, kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Edi, silakan. Kalau saya sudah itu aja. Ya Mas Aldi mau sampaikan apa? Jadi yang jelas ya tadi ya, nggak ada alasan untuk tidak berbisnis online di era yang sekarang. Karena ya tadi go online atau bangkrut. Terima kasih, saya Saudinur. Saya Edi dari Ulung Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.